Perkenalkan, nama saya Pinisi Sundi dari kelas TA24. Hari ini saya akan membahas ujian materi sistem operasi. Soal pertama, menurut pendapat kamu, jelaskan apa itu sistem operasi. Nah, menurut saya sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak yang mengelola perangkat kelas dan perangkat lunak pada komputer, yang dimana berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat kelas sehingga memungkinkan berbagai aplikasi dapat berjalan. Nah, soal kedua, mengapa sebuah PC harus ada sistem operasi? Menurut saya, PC harus memiliki sistem operasi karena sistem operasi itu kan fungsinya itu menjalankan sebuah aplikasi. Nah, jadi kalau tanpa sistem operasi di dalam PC, kita tidak bisa melakukan apapun, kayak mengetik, membuka aplikasi dan lainnya. Jadi kalau mau membuat PC bekerja, harus ada sistem operasi dulu. Oke, soal ketiga, jelaskan satu sistem operasi yang sangat familiar oleh kamu. Jelaskan secara lengkap sesuai pemahaman kamu. Oke, menurut saya sistem operasi yang familiar menurut saya itu Android, atau yang sedang kita pakai, atau bisa kalian sebut handphone, dan yang sedang saya gunakan di sekarang. Jadi di dalam Android atau handphone ini juga memiliki sistem operasi yang dimana fungsinya juga sama seperti biasa, yang dimana itu menjalankan berbagai sistem yang ada di dalam Android ini. Kalau enggak, ya saya nggak bisa ngetik kayak gini ataupun merekam video yang seperti yang saya lakukan sekarang. Terus cuma bisa menyalakan Android, tapi berbagai aplikasi nggak bisa berjalan gitu. Itu menurut saya tentang sistem operasi dalam Android ya. Soal ketiga, jelaskan jenis sistem operasi berdasarkan jumlah user ke program yang dijalankan. Oke, di sini menurut saya ada beberapa jenis. Yang pertama, single user atau single tasking, yaitu satu komputer dipakai oleh satu user serta bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Yang kedua itu multi user atau single tasking, yaitu satu program komputer dapat dipakai oleh banyak user serta masing-masing user bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Yang ketiga itu ada single user tapi multitasking, yaitu satu komputer dapat dipakai oleh satu user ketika bisa menjalankan banyak program pada satu waktu. Yang keempat itu ada multi user atau multitasking, yang dimana itu satu komputer dapat dipakai oleh banyak user. Soal kelima, fase boosting. Jelaskan secara singkat alur proses yang terjadi saat komputer dinyalakan, di mana sistem operasi yang awalnya tersimpan di storage atau disk bisa dimuat ke memori utama atau RAM dan akhirnya dieksekusi oleh CPU untuk mengambil alih kendali komputer. Nah, menurut saya fase boosting itu yang pertama caranya kita pencet dulu tombol power-nya dulu sampai semua komponen di dalam PC hidup. Terus kita pencet tombol powernya, CPU sudah aktif tetapi tidak bekerja karena masih belum tahu dia mau buat apa gitu oleh si CPU. Jadi CPU akan membaca program kecil yang sudah ditanam di motherboard, atau yang bisa kita sebut itu sebagai BIOS atau UEFI atau UEFI. Nah, tugas mereka itu hanya ngecek apakah semua hardware sudah berfungsi atau belum. Contohnya ya kayak RAM, keyboard, mouse, dan storage. Kalau itu semua sudah berfungsi, maka BIOS akan mulai mencari yang namanya bootloader, di mana storage kita seperti SSD atau HDD. Ketika bootloader sudah ketemu, BIOS langsung memberikan CPU tugas buat menjalankan bootloadernya itu. Nah, bootloader itu kayak jembatan yang tugasnya mencari file utama dari sistem operasi, yaitu kernel. Nah, kernel itu awalnya disimpan di disk. Bootloader mengambil kernel itu dari disk dan memindahkannya ke RAM. Kalau kernel sudah di RAM, CPU langsung akan menjalankan kernel itu sehingga CPU mulai mengatur semua perangkat kelas dan mengaktifkannya dan menyiapkannya hal dasar dalam PC sehingga dapat berjalan dengan normal dan PC pun ya siap dipakai gitu. Terus ada di sini fase multitasking. Jelaskan bagaimana sistem operasi mengelola eksekusi kedua aplikasi atau web browser dan text editor sehingga tampak berjalan bersamaan di satu CPU. Nah, ini sebenarnya ya, fase boosting itu
multitaskingnya, web browsernya dan text editornya yang tampak berjalan secara bersamaan itu meskipun cuma satu CPU. Jadi sebenarnya hanya bisa kerjakan satu instruksi pada satu waktu. Tapi sistem operasi memiliki trik yang bisa membuat CPU bergantian dengan sangat cepat. Trik itu bernama time slicing atau pembagian waktu. Sistem operasi memakai komponen yang bernama scheduler. Tugasnya itu ya sebagai memutuskan aplikasi mana yang dijalankan terlebih dahulu dan berapa lama. Contoh, beberapa detik CPU dipakai sama web browser. Terus sistem operasi berhenti sebentar, lalu akan berpindah lagi ke text editor. Nah, terus nanti beberapa detik lagi dia akan pindah lagi ke web browser, terus balik lagi ke text editor. Begitu terus menerus dengan cepat. Karena perpindahannya yang terlalu cepat sehingga membuat kita melihatnya seperti ya, CPU-nya mengerjakan secara bersamaan, aslinya hanya berpindah dengan sangat cepat gitu. Oke, yang di sini ada lagi program bagaimana modul I dan O seperti keyboard, mouse, dan monitor dan sistem bus digunakan untuk menangani input pengguna dan menampilkan output untuk kedua aplikasi yang berbeda tersebut. Nah, caranya itu pertama, modul I atau O itu memiliki tugas yang dimana tugasnya itu menerima atau menyalurkan sinyal dari perangkat seperti keyboard, mouse, monitor. Yang kedua, sistem busnya memiliki pelang yang dimana pelangnya itu cuma sebagai menjalankan data agar CPU, ROM, dan modul I/O itu bisa berkomunikasi. Yang ketiga, sistem operasi yang menentukan input masuk ke aplikasi mana dan output aplikasi mana yang akan ditampilkan saja. Jadi seperti itulah caranya mereka berjalan. Oke, jadi ini saja yang saya bahas untuk ujian sistem operasi ini. Kalau ada yang salah mohon maaf dan terima kasih.